Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Amalia Zahra, NIM 196100049. Di sini saya ingin mempresentasikan, sekilas tentang judul yang sudah saya ajukan kepada Pak Angga. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada, semester 5 saya di mata perkuliahan Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini saya mengajukan judul, yaitu pada bidang terapan, yaitu model matematika terhadap penyebaran tuberkulosis atau biasa disebut TBC, TB, bertipe SEI dengan penggunaan masker medis di. Nah, sebenarnya, eee, ini saya angkat dikarenakan, judul ini penularan HIV itu sangat tinggi. Nah, ini yang menyebabkan yang, sangat rentan terhadap penyakit sehingga, maraknya penyebaran TB ini di HIV. Jadi, di tempat saya itu yang cukup tinggi, seperti itu. Sampai-sampai, ada komunitasnya yang membantu, mengedukasi masyarakat untuk sama-sama mencegah, kita kena TBC, seperti itu. Jadi, tujuan saya adalah yang pertama, menurunkan tingkat HIV. Tujuan pribadi saya adalah menurunkan tingkat, penyebaran HIV di Kabupaten Bojonegoro sendiri, melalui edukasi ke pemerintah maupun masyarakat, seperti itu. Terus, menghimbau juga kepada masyarakat seberapa pentingnya sih kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, seperti itu, dan tetap menjaga kesehatan diri, memperkebal sistem imun tubuh kita sendiri, dan setelah itu yang terakhir adalah timbulnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Baik, untuk, judul kali ini adalah model matematika terhadap penyebaran TBC, bertipe SEI dengan penggunaan masker medis di Bojonegoro. Yang pertama, ini kan, skripsi dibagi, kalau tidak salah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, isi, dan akhir. Untuk bagian awal seperti ini, 2 halaman judul, ini halaman pertama, halaman kedua, terdiri dari 2 halaman judul. Setelah itu ada, halaman pernyataan, di mana, di sini kita mengajukan kepada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana matematika, seperti itu. Dan ini, menjadi dua halaman. Selanjutnya disusul oleh ini halaman pengesahan, di mana halaman pengesahan ini disetujui untuk diuji itu oleh 2 pembimbing dan, mengetahui ketua prodi matematika, seperti itu. Setelah sudah, kita masuk ke lembar pengesahan juga, ini lembar pengesahan kedua. Kalau misalnya, skripsi kita ini sudah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi gelar, sarjana matematika atau SMAT. Nah, ini ada penguji utama, ada ketua penguji, sekretaris penguji, anggota penguji, dan, lagi-lagi harus diketahui oleh, ketua prodi matematika atau ketua jurusan matematika yang saat ini, Bu Eli. Seperti itu. Setelah itu ada pernyataan keaslian. Nah, ini sangat penting untuk membuktikan, kalau kita memang menyatakan ini atau menulis ini, dengan diri kita sendiri atau benar-benar asli dari, pembuat kita sendiri. Setelah itu moto, setelah moto adalah persembahan. Persembahan ini seperti halnya, skripsi ini ditujukan atau dipersembahkan untuk siapa, seperti itu. Setelah itu seperti biasa, kita antar,
Setelah kata pengantar, secukupnya ada daftar isi. Daftar isi ini adalah ketika orang-orang mencari apa yang ingin mereka cari, mereka bisa melihat daftar isi terlebih dahulu, sehingga lebih mudah untuk mencari apa yang sedang mereka inginkan, seperti itu. Ini daftar isinya seperti ini. Setelah itu ada daftar tabel, daftar gambar, daftar simbol, abstrak. Nah, abstrak sendiri kalau di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk abstrak itu ada 3. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang terakhir ada bahasa Arab untuk abstrak. Setelah itu masuk di bab 1, pendahuluan. Oke, pendahuluan ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Yang pertama, latar belakang. Jadi di latar belakang ini kita akan membahas sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kita dalam menulis atau mengajukan sebuah skripsi atau judul seperti itu. Nah, di sini saya sendiri menegaskan kalau misalnya di intinya latar belakang ini saya mengajukan dikarenakan tuberkulosis ini merupakan salah satu penyakit menular terpopuler yang ada di Indonesia selain COVID, karena kita lagi musim COVID ya. Tapi tuberkulosis ini juga merupakan salah satu penyakit menular terpopuler bahkan di seluruh dunia juga, dan Indonesia masuk di bangku 3 teratas setelah India dan Cina. Seperti itu. Jadi itu yang ingin saya tekankan sehingga dari sini inginnya kita bisa melihat bagaimana sih kita mencegah suatu penyakit itu untuk dia berkembang gitu atau dia tertular dari satu orang ke orang lainnya. Seperti itu. Jadi untuk baik, mungkin bisa kita mulai lagi, Madisnya keluar. Jadi saya mulai, seperti ya, jadi, bahkan kita berbicara pun itu sebenarnya, orang lain misalnya kita kena TBC nih, orang lain bisa terpapar dengan, kita berbicara pada mereka, seperti itu. Nah, penyakit ini seperti yang tadi saya bilang, penyakit ini tuh rentan sekali untuk menyerang manusia dengan kekebalan imun yang sangat rendah. Itu ketika mereka itu kekurangan gizi, ketika mereka itu terkena penyakit seperti HIV/AIDS yang menyerang kekebalan tubuh mereka. Jadi mereka itu udah kena misalnya udah kena, penyakit kekurangan gizi gitu ya, mereka itu mudah sekali untuk, kena, TBC atau TB ini. Setelah itu, sebenarnya di paragraf ini, saya menjelaskan betapa penyakit TB ini bahkan di, dunia seperti itu. Bahkan ini, bilang mengatakan bahwasanya tuberkulosis masih menempati peringkat 10 penyebab kematian tertinggi di dunia pada tahun 2016 berdasarkan laporan WHO. Jadi kasus ini masih tinggi. Setelah itu yang ke paragraf ketiga saya menjelaskan terkait, bagaimana sih, TBC di Indonesia itu sendiri, seperti itu. Kan tadi sudah dalam lingkup dunia, sekarang dalam lingkup, Indonesia sendiri. Tapi ternyata, Indonesia sendiri itu berkontribusi banyak sekali, di kasus TB dunia, yaitu 8% dari kasus TB yang ada di dunia. Bisa kita bayangkan ya betapa besarnya, kasus TB atau betapa luasnya kasus TB di, Indonesia gitu.
Nah, ini seperti yang saya bilang, Indonesia menempati urutan 3 jumlah kasus TB setelah India dan Cina dan juga sebesar 700.000 kasus. 700.000 kasus dengan angka kematian yang masih sama dari tahun 2011 sebesar 27 per 100.000 penduduk. Akan tetapi insidennya pada tahun 2012 ini menurun di angka 185 per 100.000 penduduk. Namun untuk kasusnya itu masih sama seperti itu. Setelah itu, oke, pada paragraf berikutnya kita membahas tentang sebenarnya penyebaran TB SEI ini seperti apa gitu. Bertipe SEI itu adalah atau individu yang sehat, tetapi dia tuh rentan terhadap penyakit gitu. Terus yang E adalah individu letally infected atau individu-individu yang mengidap penyakit, tetapi dia belum menularkan penyakit. Misalnya, misalnya si A ini kena TBC, tapi belum menularkan penyakit ke siapapun. Nah, dia itu disebut dengan latently infected. Terus yang terakhir adalah I. I itu untuk individu actively infected atau individu-individu yang mengidap penyakit dan dapat menularkan penyakitnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas sedikit tentang BCG karena apa ya? Karena menurut saya TB ini sangat dekat atau sangat erat kaitannya dengan TBC, mohon maaf, dengan BCG. Karena BCG ini sebagai obat atau sebagai vaksin dari TBC itu sendiri. Namanya adalah vaksin BCG, di mana vaksin BCG ini dimasukkan ke dalam imunisasi wajib bagi anak Indonesia. Jadi mereka dimasukkan lewat balita-balita seperti itu, sudah dari kecil. Dan yang dimasukkan ini adalah bibit penyakit hidup yang dilemahkan sehingga mereka itu ketika kena TBC itu tuh mereka bisa membuat perlindungan diri karena mereka sudah mengenali oh itu TBC gitu. Diri mereka sudah kenal. Akan tetapi vaksinasi BCG sebagai solusi untuk TBC ini kita kesampingkan atau kita abaikan. Jadi kita fokus pada penggunaan masker medis seperti itu. Sebenarnya kenapa ini saya abaikan dikarenakan di daerah saya itu tidak memakai vaksin BCG atau minim sekali vaksin BCG sehingga kurangnya data. Seperti itu. Jadi saya fokuskan kepada penggunaan masker medis. Karena yang dihimbaukan pada pemerintah adalah obat rutin dan masker medis seperti itu. Setelah itu kita membahas sedikit tentang masker medis, di mana penggunaan masker medis ini adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran infeksi saluran pernapasan. Individu yang rentan terhadap diharapkan memakai masker medis agar tidak terhirup partikel debu yang mengandung mikroorganisme infeksius. Jadi kan ketika kita memakai masker, apapun yang masuk pada kita itu setidaknya sudah disaring oleh masker kita atau bahkan dia hanya hinggap di masker tanpa masuk ke area pernapasan kita. Jadi masih terbilang aman dan dianggap atau diasumsikan ini tuh bisa menurunkan resiko penularan penyakit yang ditularkan lewat air liur atau aerosol seperti itu. Terakhir adalah pemodelan ini sebenarnya itu sudah pernah dibahas pemodelan matematika yang pencegahan penyebaran TB ini sudah pernah dibahas oleh beberapa orang baik itu bertipe SEI, bertipe SIR dengan apa ya? Dengan pencegahan lewat vaksin BCG atau pencegahan lewat masker medis. Akan tetapi untuk pencegahan masker medis ketika saya lihat tipenya berbeda. Kalau dari kalau nggak salah dari Caraflesia itu tipenya adalah SIR di mana dia objeknya adalah
Kota Makassar. Kalau di dalam skripsi ini adalah topiknya eee, Kabupaten Bojonegoro, yaitu tempat tinggal saya. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini ada 3 hal penting yang harus dibahas, yaitu apa sih yang dimaksud dengan penyebaran penyakit tuberkulosis bertipe SEI. Yang kedua adalah hal apa aja yang yang diperlukan dalam mendukung penelitian model matematika terhadap penyebaran penyakit tuberkulosis bertipe SEI di Kabupaten Bojonegoro. Terus yang ketiga adalah bagaimana sih model matematika yang terhadap penyakit tuberkulosis yang dicegah dengan penggunaan masker medis. Jadi, terus tujuannya kita diambil dari outputnya dari rumusan masalah. Setelah itu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian yang bisa dirasakan adalah bisa dirasakan oleh masyarakat ataupun pemerintah gitu kan. Kalau masyarakat berarti mereka teredukasi, bisa teredukasi melalui penelitian ini. Kalau pemerintah, dari pemerintah bisa melakukan tindakan kepada masyarakatnya, bisa menghimbau kepada masyarakatnya seperti itu sehingga mereka sama-sama mendapatkan informasi seperti itu. Terus batasan masalah. Untuk batasan masalah pada skripsi ini hanya dibatasi dengan tipe SEI dan penyelesaian lewat masker medis. Jadi kita mengasumsikan pokok bahasanya adalah masker medis sebagai pencegahan utama, langkah pencegahan utama. Selanjutnya ada sistematika penulisan yang saya sekilas tadi bahas di awal. Jikalau sistematika penulisan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal, isi, dan bagian akhir. Untuk awal pertambahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, seperti itu. Untuk bagian ini seperti yang bisa kita ketahui biasanya ada bab 1, bab 2. Baik, mungkin bisa kita oke, baik, mungkin bisa kita lanjutkan. Mohon maaf, karena saya memakai Zoom, jadi sinyalnya sedikit putus-putus karena saya juga sedang gangguan sinyal. Baik, untuk bagian isi itu seperti biasa kita ada bagian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 seperti itu. Nah, itu untuk pembagiannya bab 1 saya isi dengan pendahuluan, yang seperti latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan lain sebagainya. Untuk bab 2 kita, melihat dari tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini berisi tentang kerangka berpikir kita dalam menyelesaikan masalah yang kita angkat seperti itu. Terus bab 3 ada metode penelitian di mana metode penelitian ini akan membahas metode yang digunakan dalam penelitian seperti misalnya populasi penelitian, variabel penelitiannya apa, metode pengumpulan datanya seperti apa, analisis data, alur penelitian, seperti itu. Terus bab 4 adalah hasil dari penelitian, hasil dan penelitian. Terus untuk terakhir adalah bab 5 penutup, yang biasanya kita tahu, seperti yang kita tahu kalau bab 5 penutup ini berisi kesimpulan, saran-saran, seperti itu. Oke, saya masih masuk ya, saya mau cara saya masuk dulu. Baik, sepertinya bisa kita lihatkan. Baik. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan dengan bab 2. Bab 2 itu merupakan kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini yang pertama saya akan menyodorkan mungkin pengertian tentang seperti apa atau apa
penyakit tuberkulosis yang biasa kita sebut TB, itu penyakit, infeksi kronis menular yang menyalahkan. Dan di Indonesia itu salah satu penyumbang terbesar seperti yang sudah dipaparkan di latar belakang tadi. Dan sampai saat ini Indonesia itu menempati tempat 3 tinggi setelah India dan Cina. Nah, pada kesimpulan akhirnya adalah kematian akibat TB pada populasi dengan status HIV negatif adalah 44 per 100.000. Baik, sepertinya screen saya sudah ya. Yang kedua adalah bab 2 kajian pustaka, di mana yang pertama kita akan membahas tentang apa itu penyakit tuberkulosis. Jadi penyakit tuberkulosis ini merupakan penyakit infeksi kronis menular di mana masih banyak merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia. Enggak hanya dalam lingkup Indonesia saja, tapi dalam lingkup dunia seperti itu. Oke, Oke, mungkin saya lanjut saja di sini, walaupun suaranya mungkin kurang terdengar. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk Indonesia, kematian di Indonesia ini akibat tuberkulosis pada populasi dengan status HIV negatif adalah 4 mundur atau 4 sampai backward sheet. 44 per 100.000 penduduk, di mana ini tuh masih HIV negatif, belum lagi HIV yang positif seperti itu. Bisa kita bayangkan ya, ketika HIV ini sangat marak di Indonesia, sangat marak di tempat saya khususnya. Nah, ketika HIV negatif aja itu 44 per 100.000, kita bisa bayangkan berapa jumlah HIV positif seperti itu, pasti lebih banyak seperti itu, karena kekebalan tubuh mereka itu tuh rendah seperti itu. Setelah itu yang kedua kita akan membahas model epidemik tipe SEI, di mana tipe ini tuh sebagian besar penyakit mempunyai masa laten dan masa penularan. Masa laten itu adalah lamanya waktu pertama kali individu itu tertular penyakit hingga menularkan ke seseorang. Jadi ketika misalnya saya terkena penyakit, nah itu udah dihitung sampai saya menularkan lagi ke orang lain seperti itu. Nah, untuk masa penularan itu adalah namanya waktu individu itu menularkan penyakit sebelum individu itu sembuh atau mati gitu. Jadi ketika saya masih hidup, maksudnya si A ini masih hidup, maka di situ ketika dia masih menularkan ke orang lain itu disebut dengan masa penularan seperti itu. Nah, untuk sistem persamaan diferensialnya bisa dilihat sebagai berikut.
Atau jika faktor demografi seperti laju kelahiran dan laju kematian itu diperhitungkan, maka sistem persamaan diferensialnya akan jadi berikut seperti itu. Jadi ini adalah laju kelahiran ya teman-teman, ini laju kelahiran, ini laju kematiannya seperti itu. Nah, sudah kita dapatkan ini merupakan sistem persamaan diferensial. Setelah itu kita akan membahas masker medis. Pengertian tentang masker medis. Sebagian dari kita sudah mengetahui apa itu fungsi dari masker medis. Namun, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang masker medis yang menurut referensi saya. Penggunaan masker medis adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran infeksi saluran pernapasan, di mana individu yang rentan itu diharapkan memakai masker medis agar tidak terhirup partikel debu yang mengandung mikroorganisme infeksius. Individu yang memiliki gejala infeksi saluran pernapasan juga diharapkan memakai masker medis untuk menurunkan kemungkinan penyebaran penyakit. Nah, khususnya untuk penyebaran penyakit menular lewat aerosol seperti itu, lewat penyebaran ketika kita bicara air ludah kita gitu. Jadi ketika kita pakai masker medis dari kita misalnya kita yang sakit. Nah, ketika kita pakai masker medis kan tertutup, sehingga kita tidak menularkan ke orang lain dan membuat orang lain itu menularkan ke orang lainnya lagi gitu. Jadi cukup berhenti pada kita seperti itu. Termasuk orang lain ketika kita sehat, orang lain memakai masker medis, cukup berhenti pada orang itu saja seperti itu dan tidak membuat orang-orang baru, orang-orang yang susceptible baru gitu. Oke, yang terakhir adalah langkah penelitian, di mana penelitian ini ada 4 langkah, teman-teman. Yang pertama adalah formulasi model, yang kedua titik equilibrium, yang ketiga ada analisis kestabilan, dan yang terakhir ada simulasi numerik. Yang pertama, formulasi model di tahap ini itu akan mengkonstruksi model matematika penyebaran TB dengan menambahkan faktor penggunaan masker medis tipe penyebaran SEI dan dengan persamaan diferensial nonlinear seperti yang sudah tadi kita bahas ya sedikit. Terus yang kedua ada titik equilibrium. Sebenarnya titik equilibrium dan bilangan reproduksi dasar. Nah, peneliti ini berencana mencari bilangan reproduksi dasar dengan menggunakan metode Next Generation Matrix. Bilangan reproduksi dasar ini diperlukan untuk mencari batas-batas parameter penyakit akan endemik atau yang mewabah. Selain itu juga dicari hubungan eksistensi antara titik equilibrium dengan bilangan reproduksi dasar. Setelah itu yang tiga adalah analisis kestabilan menggunakan analisis nilai eigen matriks Jacobi model matematika. Nah, terus yang terakhir adalah simulasi numerik menggunakan data penyebaran penyakit TB di Kabupaten Bojonegoro. Nah, data ini teman-teman ketika saya coba untuk masuk ke sebuah komunitas yang memang dia menaungi TBC, mereka tidak memiliki datanya seperti itu. Jadi untuk datanya nanti kami akan mencari di Kemenkes, Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan, mohon maaf di dinas kesehatan atau dinkes seperti itu. Terus yang ketiga ada pembahasan. Nah, pembahasan ini belum saya buat. Bab 4 penutup biasanya sesuai mohon maaf kesimpulan dan saran. Setelah itu yang terakhir ada daftar rujukan. Nah, di sini daftar rujukan sekitar ada 9 daftar rujukan. Yang pertama ada kayak sistem pakar pendiagnosa penyakit tuberkulosis. Ini saya sebagai acuan dikarenakan mereka juga membahas tentang diagnosa tentang penyakit tuberkulosis. Terus yang kedua ada model matematika untuk penyakit diabetes tanpa faktor genetik. Kenapa seperti ini? Dikarenakan TBC ini itu tidak membawa faktor genetik seperti itu. Dan iya, tanpa membawa faktor genetik. Setelah itu penggunaan masker dalam pencegahan dan penanganan COVID. Jadi saya mengambil
bagaimana sih penggunaan masker di mereka seperti itu di COVID, apakah bisa diterapkan juga di sini seperti itu. Jadi saya ambil beberapa isu atau pengertiannya gitu. Terus selanjutnya ada model matematika penyebaran penyakit pulmonari tuberkulosis dengan penggunaan masker medis. Nah, ini sebagai rujukan utama pada pada tugas akhir saya, dikarenakan ini hampir sama dengan punya saya, akan tetapi fokusnya berbeda. Fokusnya dari Kak Inayah dan teman-teman ini adalah tipe SIR atau SIR gitu. Kalau di sini saya ambil dengan tipe SEI, di mana objeknya itu juga berbeda, sehingga datanya juga nanti pastinya akan berbeda. Dan masih banyak lagi sumber yang saya jadikan acuan. Setelah itu yang terakhir adalah lampiran, dan yang terakhir adalah riwayat hidup dari penulis itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah dalam penyampaian, kurangnya pengetahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.